Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah dimanapun berada malam ini, untuk hitungan Indonesia kita sudah berada pada tanggal 14 malam. Ini sudah masuk malam 15. Tentu jamaah sudah membaca surat Yasin tadi habis sholat maghrib. Bagi yang belum sempat, nanti setelah Isya, setelah streaming ini, setelah kajian, tidak ada yang luang, tidak ada yang kosong, tidak ada yang hampa, kecuali kita isi dengan alhamdulillah, diisi dengan baca Quran, diisi dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, diisi dengan afdhalul zikri, afdhal zikir la ilaha illallah, diisi dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz merasa apa yang kau rasakan? Umur saya sudah 40 tahun, baru malam inilah saya baca Yasin 3 kali. Terus apa yang kau rasakan? Yang lalu-lalu itu amat sangat menyedihkan bagi saya. Hati saya sedih, kenapa saya dulu tidak beribadah? Kenapa saya dulu tidak tahu nisfu Sya'ban? Kenapa dulu saya tidak tahu keutamaan malam nisfu Sya'ban? Kalau ada orang yang berkata demikian, sedih dia atas luputnya waktu amal di masa lampau. Sedihnya itu adalah salah satu anak tangga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi stasiun pada malam hari ini, stasiun yang ke-11, sedih. Jadi bukan sedih karena PHK, sedih karena corona, bukan itu, bukan sedih itu. Karena itu sedih duniawi. Yang dimaksud dengan sedih di sini adalah sedih, kecewa karena luput waktu, luput lisan, lepas mata, lepas telinga, lepas hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah sedih, di masa akan datang dia akan kuat tekadnya. Itu yang dimaksud. Surat Fatir ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan rasa hazan, kesulitan, kesusahan dari kami. Ada hazan, ada huzn. Hazan kesulitan. Karena merasa sulit orang jadi sedih. Masih ada korelasinya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi, galau, susah hati. Hazan, kesulitan. Huzni, sedih. La tahzan, jangan sedih. Kata qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan, guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan berkata, dia meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid, meriwayatkan dari Ali bin Jaish, dari Ahmad bin Isa, dari Ibnu Wahab, dari Usamah ibnu Zaid Al-Laitsi, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Atha bin Yasar. Dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in yusibul abda, segala sesuatu yang menimpa seorang hamba al-mu'min yang beriman, min wasabin, sakit, au nasabin, lelah, letih, au huznin, sedih, au alamin, sakit, rasa sakit, yuhimmuhu, yang membuat dia cemas, yang membuat dia galau, yang membuat dia susah hati, illa kaffarallahu anhu min sayyi'atih, sesungguhnya dengan itu Allah sudah membersihkan segala dosa-dosanya. Maka yang hari ini merasa sedih karena corona, karena berbagai hal, maka sesungguhnya itu salah satu cara Allah membersihkan dari dosa. Itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zikir, nggak pernah pengajian, nggak ada dia sedih-sedih, hidupnya lancar-lancar aja. Dia sedang kena azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu namanya istidraj. Sedangkan Allah kalau sayang, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dia uji hamba itu. Kalau hamba itu buat salah sedikit saja,
langsung dia berikan kesusahan, kesulitan, kesedihan agar supaya hamba itu yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Hamba itu akan berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya walaupun sekecil debu, bersih semuanya sudah. Al-huznu, sedih itu apa? Kata ulama definisi sedih itu apa? Halun, suatu kondisi, suatu keadaan. Yaqbidul qalba 'anit tafarruqi fi awdiyatil ghaflah. Yaqbidul qalba, memegang, menggenggam hati, 'anit tafarruqi fi awdiyatil ghaflah, agar tidak berpisah dari kelalaian. Itulah sedih. Hati ini sifatnya lalai, lupa, dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh anak, dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh bisnis. Tapi kemudian ketika ada rasa sedih di dalam, maka dia menjadi ingat kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka disertakannya rasa sedih dalam hati seorang hamba. Sedih terhadap masa muda yang sia-sia, sedih terhadap malam yang tak diisi tahajud, sedih terhadap harta selama ini banyak tapi tak dipakai untuk berinfak bersedekah, sedih terhadap masa lalu tak dapat diulang kembali. Kesedihan itu diciptakan Allah dalam hati seorang hamba untuk mengikat hati itu supaya jauh dari lalai. Wal huznu min awsafi ahli suluk. Sedih itu salah satu dari sifat orang yang suluk. Perjalanan ini namanya suluk. Orang yang berjalan ini namanya salik. Stasiun-stasiun dalam perjalanan ini namanya manazil. Maka stasiun yang kita lewati ini manazilus salikin. Tujuan kita apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ridha Allah, dapat surga Allah. Kalau ada orang tujuannya surga Allah, belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau orang mencari ridha Allah, pasti dapat surga Allah. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Sami'tul ustaza Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sahibul huzni, orang yang ada rasa sedih dalam hatinya, apa kelebihan dia? Yaqta'u min tariqillahi fi syahrin ma la yaqta'uhu man faqada huznahu sinin. Kalau orang ini mau cepat naik kendaraan, minyaknya bensin, cepat. Tapi kalau minyaknya apa lebih mahal dari bensin? Pertamax. Wah, ini gasnya. Tapi tiba-tiba ada satu anak muda ini, motornya biasa aja, tapi kecepatannya luar biasa. Pas ditanya, minyak apa kau isi tadi? Minyak pesawat. Kalau hatimu diisi sedih, maka kau dapat memutus perjalanan yang semestinya diputus bertahun-tahun, tapi dalam bulan putus. Sahibul huzni, orang yang dalam hatinya ada sifat sedih, maka dia dapat memotong perjalanan fi syahrin dalam satu bulan, mala yaqta'uhu man faqada huznahu sinin. Jadi dia semacam motor, semacam bahan bakar, membuat kita lebih cepat sampai kepada Allah dengan sedih. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang bangga dengan tahajudnya, bangga dengan sedekahnya, mendongakkan kepala karena merasa penghuni surga, tapi ada pelaku dosa yang tobat dengan sedihnya, yang dengan sedih itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai yang tak pernah berdosa, jangan bangga dulu. Hai yang banyak dosa, bersedihlah. Yang parahnya, sudahlah banyak dosa, bangga pula. Bertahun-tahun tak sampai. Wa fil khabari, dalam khabar riwayat disebutkan, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Allah itu suka, cinta, sayang kepada hati. Hati yang bagaimana yang disayangi Allah? Qalbin hazin, hati yang selalu sedih. Orang kalau sedih dia ingat Allah. Kalau senang lupa. Makanya kalau kita perhatikan perjalanan-perjalanan mereka yang soleh-soleh itu senantiasa melewati kesedihan. Lama tidak punya anak, akhirnya sedih. Kemana mengadu? Kepada Allah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, nanti kalau anakku ini lahir, aku akan jadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Sedih. Maryam lahir,
maka dia diawali dengan kesedihan. Meninggal ayahnya. Ayahnya bernama Imran. Sedih. Akhirnya dijaga oleh Nabi Zakaria. Muncul lagi kesedihan. Anak gadis pingitan, anak seorang soleh, penjaganya seorang nabi. Apa yang terjadi? Hamil, tak punya suami. Mengamuk Bani Israel. Maka anak abuki mura'a sau'in, bapakmu bukan penjahat, bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan WTS, tuna susila. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Apa ungkapan kesedihan Maryam saat dalam kesepiannya itu? Ya laitani mutu qabla hadza. Ya Allah, kalau begini mati sajalah aku sebelum ini. Andai aku mati sebelum ini, wa kuntu nasiyan mansiya, aku menjadi orang yang terlupakan. Ya Allah, satu surat khusus untuk menceritakan orang sedih, surat Maryam. Allah suka kepada hati yang sedih. Maka siapa yang bersedih, jangan mengutuk nasib, jangan galau, jangan caci maki. Air mata menetes karena sedih, air mata dicintai Allah. Mata yang menangis karena sedih, mata yang disayangi Allah. Hati yang remuk redam karena sedih, itulah hati yang dicintai, disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fit Taurat, dalam Taurat disebutkan, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ja'ala fi qalbihi naihah, Allah ciptakan dalam hati seorang hamba itu ada ratapan. Padahal meratap itu haram hukumnya. Menangis nggak apa-apa. Meratap itu seorang perempuan ketika meninggal suaminya, kenapa engkau meninggal bang? Kenapa kau tinggalkan kami? Nah, itu meratap namanya. Niyahah namanya. Allah suka kalau dalam hati itu ada sedih, meratap. Tapi bukan meratap mengutuk nasib, mencaci maki Allah. Meratap, kenapa aku dulu muda tidak beribadah, kenapa dulu muda nggak ngaji, kenapa dulu nggak sedekah waktu kaya, kenapa dulu, itu yang disukai Allah. Sedih. Apa beda khauf dengan khauf? Sudah kita kaji. Khauf terhadap masa depan, huzn, sedih terhadap masa lalu. Kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini, itu sedih. Sedangkan takut nggak masuk surga, takut kena azab neraka, takut itu akan datang. Wa idza baghadha 'abdan, kalau Allah benci kepada seorang hamba, ja'ala fi qalbihi mizmaran, dijadikan Allah dalam hatinya seruling. Seruling simbol kesenangan. Karena rata-rata orang yang bermusik menggunakan seruling. Ungkapan kebahagiaan, menari-nari, berjoget-joget, berdansa-dansa, mabuk-mabuk. Maka dalam hati itu senang saja, happy saja. Kau lihat bulan Sa'ban, bulan Ramadan, nisfu Sa'ban, santai aja, tenang aja bro, masih lama lagi kita hidup. Senang aja. Waruya, diriwayatkan anna Rasulullah SAW, Rasul itu kana mutawasilal ahzan, Nabi itu selalu sedih, daimal fikri, selalu berfikir. Selalu bersedih, di mana letaknya? Di hati. Selalu berfikir, di mana letaknya? Kepala. Hatinya bersedih, kepalanya berfikir. Belum lagi lahir ke atas dunia, sedih. Tak nampaknya wajah Abdullah. Lahir ke atas dunia, sedang rindunya peluk cium kasih sayang, dibawa ziarah ke makam ayahanda Abdullah. Dalam perjalanan pulang, meninggal pula emak yang dikasih disayang. Dibentanglah kasur di samping Ka'bah untuk seorang tokoh bernama Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani duduk di kasur hebat di samping Ka'bah itu. 10 anak laki-laki Abdul Muttalib, satu pun tak ada berani duduk. Datang Nabi Muhammad SAW, lari-lari, lompat-lompat di atas kasur itu. Semua orang takut, cemas. Begitu anak Abdul Muttalib mau menarik Muhammad SAW yang masih kecil, apa kata Abdul Muttalib? Da'hu, biarkan dia. Ini cucu kesayanganku, tak ada lagi, ayahnya sudah meninggal dunia. Biarkan dia lompat-lompat di situ. Tapi rupanya kasih sayang kakek itu pun tak lama. Meninggal juga Abdul Muttalib. Banyak paman-paman, tapi satulah yang sedap ditumpang. Abu Talib. Nama istrinya Fatimah. Anaknya banyak, susah.
Tapi rupanya di rumah orang susah itu ada kasih sayang. Di rumah orang susah itu ada ketenangan. Makanya ketika Fatimah meninggal, ketika aku tak punya ibu, engkaulah ibuku Fatimah. Ketika tidak ada kain, kainmu kau pakai untuk menyelimuti aku Fatimah. Ketika engkau lapar, tahan demi untuk makan aku Fatimah. Maka Nabi sendiri yang menggali kubur Fatimah itu. Setelah digali Nabi, duduk Nabi di kubur Fatimah itu, dia berdoa. Dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita masuk ke Baqi, habis sholat subuh, di sebelah kiri paling ujung ada di situ makam Fatimah, ibu Ali. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah, anaknya pun dikasih nama Fatimah. Masya Allah, Ali dapat dua-dua. Emaknya Fatimah, ibu yang disayangi Nabi, istrinya Fatimah, anak kesayangan Nabi. Lagunya belum keluar, ini mesti ada. Wah, mesti ada. Aisyah udah ada. Kenalkan Fatimah. Fatimah. Penyair-penyair Muslim buatkan syairnya. Yang pandai-pandai buat aransemen musik, buatkan yang menggugah, supaya terhibur hati orang yang kena corona. Jangan lagi galau orang. Kalaupun dia sedih, meneteskan air mata, tetesan air matanya adalah balasan pahala. Di saat amat sangat memerlukan pelukan bantuan seorang paman, ancaman besar, di situ pula meninggal Abu Thalib. Dua tempat dia bergantung, dua ranting pohon tempat bergantung. Abu Thalib dengan Khadijah di tahun yang sama, meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah. Sedih. Lalu kemudian kemana mencari dukungan? Pergilah ke suku Bani Saqif, dengan harapan orang Saqif yang kampungnya di Taif. Sengaja Nabi jalan kaki, tidak pakai sendal, pergi ke Saqif itu. Karena kalau dia pakai sendal, nampak dia berkemas-kemas pakai kendaraan, nanti kafir musyrik Makkah sudah tahu, wah ini Muhammad mau pergi jauh nih. Jalan kaki dia sampai di Taif, lempar pakai batu. Sedih. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Anna Rasulullah kana mutawasilal ahzan. Nabi itu senantiasa sedih. Orang kalau hatinya sedih dekat dengan Allah. Daimal fikri, dan selalu berfikir. Qala Bishr bin Haris. Bishr bin Haris berkata, al-huznu malakun. Kesedihan itu adalah seperti malaikat. Fa idza sakana fi mawdhi'in, kalau dia tinggal di suatu tempat, lam yarda an yusakinahu ahadun. Dia tidak mau ada yang lain tinggal di situ. Hati itu kamar. Hati itu kamar. Orang yang tinggal di kamar itu ada satu namanya huzn. Dia tidak mau berdua sekamar sama orang lain. Dia maunya sendiri saja. Itulah makanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulul buyut. Tidak masuk malaikat ke dalam rumah fiha tamasil. Kalau dalam rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung? Karena malaikat tidak mau berbagi tempat berdua dengan yang lain. Kalau hati sudah ditempati rasa sedih, maka dia tidak mau berkongsi dengan yang lain. Tapi untuk apa ada buku namanya Don't Be Sad, La Tahzan, Ain Al-Qarni? Jangan sedih. Jangan sedih sampai jadi depresi. Stres, depresi, gila, bunuh diri. Bukan sedih itu maksudnya. Sedih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih mengadu kepada Allah. Sedih bertahajud. Kalau dengan sedihmu makin lama sujudmu, kalau dengan sedihmu makin banyak sedekahmu, kalau dengan sedihmu makin banyak tetesan air matamu, jagalah. Tapi kalau kau dengan sedih makin mau bunuh diri aja bawaanmu, cepat-cepat ke psikolog, psikiater. Waqila, ada ulama yang berkata, al-qalbu idza lam yakun fihi huznun khariba. Kalau di dalam hati itu sudah tidak ada rasa sedih, khariba, maka hati itu sebenarnya sudah hancur. Kan ada tuh orang mengatakan, hatiku hancur mengenang di kau.
Bukan hati itu hancur karena manusia itu. Hati yang hancur itu bukan itu. Hati yang hancur itu apa? Al-qalbu idza lam yakun fihi huznun kharib. Kalau dalam hatimu tak ada rasa sedih, berarti hati itu sudah hancur. Membaca buku ini kita tidak menilai orang. Membaca buku ini kita sedang merenung diri kita, memperhatikan hati kita. Mari kita renungkan hati kita. Ada tak sedih dalam? Tak ada sedih sikit pun Pak Ustaz. Berarti hatimu sudah hancur. Bak kaca jatuh ke batu berderai tak dapat direkat kembali. Kama an-nadara idza lam yakun fiha sakinun. Sama seperti rumah, kalau rumah itu kosong tak berpenghuni, tukharabu, takharraba, ini hancurkan. Rumah kosong dengan rumah berpenghuni, rumah kosong datang lumut, rumah kosong datang lapuk, rumah kosong cepat hancur. Sama-sama dibangun tahunnya, tukangnya, arsiteknya, yang satu berpenghuni, yang satu kosong. Yang berpenghuni adem, ayem, cantik, bagus, rumah kosong, retak, roboh, lapuk. Ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak yang sama-sama arsiteknya sama tahun bangunannya, kenapa rumah itu cepat tumbang? Karena nggak ada orang di dalam Pak Ustadz, tidak terawat. Kalau kata orang tua-tua dulu, rumah yang berpenghuni itu hangat dindingnya karena ada asap dapur orang memasak, orang hidup deh. Suatu ketika saya sedang berceramah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, datanglah bapak-bapak. Ustadz Somad, ya. Saya senang sekali dengan ceramah Ustadz tadi tentang memelihara tanam-tanaman dan hewan-hewan. Kenapa begitu Pak? Saya ini sales penjual properti rumah. Terus pengalaman saya memasarkan rumah Ustadz. Rumah yang ada pokok kayu dan ada hewan di dalamnya itu lebih cepat laku. Dan rumah itu lebih terjaga. Rumah itu lebih bercahaya, lebih ada auranya. Itu kata mereka pemasar. Saya curiga juga dia mau memasarkan rumah, rupanya tidak. Dia sedang berbagi pengalaman. Rupanya hati pun begitu, seperti rumah. Idza lam yakun fiha sakinun, kalau tak berpenghuni, takharrabah, maka dia hancur. Imam Abu Sa'id Al-Qurashi berkata, bukaul huzni yu'mi. Tangisan orang yang sedih bisa membutakan. Wa buka'us syauqi yughshil basar wala yu'mi. Sedangkan tangisan orang yang rindu kepada Allah, dia menutupi mata tapi tidak membutakan. Rupanya tangisan ini tak sama. Sama-sama keluar air mata, kita melihat dari luarnya menangis, tapi motivasi air mata itu keluar beda. Yang satu menangis karena sedih, yang satu menangis karena rindu, yang satu menangis karena kekenyangan. Sama-sama nangis. Nampaknya sama-sama menangis. Yang satu menangis karena takut tak dapat ampunan Allah, yang satu menangis karena rindu kepada Allah, yang satu lagi menangis karena banyak hal. Allah berfirman dalam surat Yusuf 84. Wa biyaddat ainahu, kedua matanya memutih. Maaf, beribu maaf, saudara-saudara kita yang matanya buta, tunanetra, itu yang putih, yang hitam di tengah itu memutih. Wa biyaddat ainahu, memutih kedua matanya, minal huzni, karena sedih. Fahuwa kadhim. Fahuwa kadhim. Dan dia menahan amarah. Siapa itu yang dimaksud? Kehilangan anak bernama Yusuf. Anak buah hati belayan jiwa yang paling disayang. Suatu ketika anak ini pun terbangun dari tidurnya dan berkata, ya wahai ayahku, inni ara ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hai ayah, aku lihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Apa kata si ayah? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, hai anakku. Fayakidu laka kaida. Aku khawatir nanti mereka membuat tipu muslihat. Tapi rupanya terjadi juga peristiwa itu. Mereka masukkan adiknya itu ke dalam sumur tua. Setelah itu mereka ambil darah kambing, mereka oles-oleskan ke bajunya. Dan mereka katakan, adik kami sudah ditangkap serigala ayah. Menangislah Yakub
Saking sayangnya kepada anak, akhirnya memutih kedua bola matanya, tak dapat melihat. Itu yang dimaksud dengan buka usyauq, menangis karena rindu, yughshil basar, menutupi kelopak mata. Bukaul huzni, tangisan karena sedih, yu'mi, dapat membutakan. Qala Ibnu Khafif berkata, al-huznu, sedih itu apa arti sedih? Hasrun nafsi, membatasi diri, membatasi jiwa, membatasi hawa nafsu, mengkerangkeng keinginan-keinginan, anin nuhudi fit tarbi, supaya dia tidak bangkit mengikuti gejolak. Itulah sedih. Orang yang sedih itu, dia tahan gejolak hawa nafsunya, dia tertunduk, hilang keinginan-keinginan. Sami'at Rabi'atul Adawiyatu rajulan yaqulu. Ada seorang perempuan bernama Rabi'ah Adawiyah, dia berkata, dia mendengar seorang laki-laki sedang berkata. Apa kata laki-laki itu? Wa huzna, oh sedihnya. Faqalat, mendengar itu apa kata Rabi'ah Adawiyah? Qul, katakan, jangan kau katakan oh sedihnya, jangan kau katakan itu. Terus apa yang kau katakan? Wa qallata huzna, betapa sikitnya sedih, betapa sedikitnya sedih, betapa minimnya sedih. Lau kunta mahzunan, seandainya kau betul-betul memang sedih, lam yatahayya, seandainya kalau memang betul-betul sedihmu ini tak sanggup kau bernapas. Tapi buktinya sekarang kau sanggup bernapas, artinya sedih kau masih sedikit. Orang kalau betul sedihnya, maka tak sanggup dia minum khamar. Kalau betul sedihnya, tak sanggup dia berkata lagha, sia-sia. Kalau betul sedihnya, tak sanggup dia akan ghibah dan namimah. Jadi sebetulnya kesedihan kita ini apa? Wa qallata, kesedihan yang sedikit. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Lau anna mahzunan baka fi ummatin." Seandainya orang yang sedih itu menangis di tengah satu umat. Ini di Pekanbaru ini ada 1.200.000 umat. Ada satu orang yang menangis karena sedih, dan sedihnya itu memang betul sedih karena Allah. La rahimallahu ta'ala tilkal ummata. Maka Allah pasti akan merahmati umat itu bibukaihi, karena tangisan satu orang itu. Kenapa air laut itu tidak naik ke daratan, hancur kita semua? Kenapa bumi tak bergoncang? Kenapa gunung tak meletus? Mungkin ada orang tua yang tak pernah makan riba, makan haram, tak pernah melihat dosa, menangis di tengah malam, ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb. Itulah makna firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama mereka masih mau beristighfar. Satu orang saja menangis, turun rahmat Allah. Wa kana Daud At-Ta'i, Imam Daud At-Ta'i al-ghalibu alaihi al-huznu. Sebagian besar masa waktu hidupnya itu diisi dengan kesedihan. Wa kana yaqulu bil laili, di tengah malam dia berkata, Ilahi ya Allah, hammuka utlun 'alal humumi wa hala baini wa bainar ruqadi. Hammuka, kesusahanku, kesedihanku, karena aku merasa jauh dari Engkau ya Allah. Utlun 'alal humumi, mengalahkan kesedihan-kesedihan yang lain. Wa hala baini wa bainar ruqadi, kesedihanku itu menghalangi antara aku dan rasa kantuk. Saking sedihnya tak mau lagi mata ini terpejam, saking sedihnya tak mau lagi tertidur, saking sedihnya kelopak ini berkedip-kedip sampai jam 2-3 malam. Saking kan sedihnya. Jadi kalau ada orang berkata, saya sedih betul nih Pak Ustaz, terus saking sedihnya tak sholat subuh saya, tak betul. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu menghalangi engkau dari dosa. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu membuat kau makin banyak bersedekah. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu membuat kau tak bisa tidur sehingga tahajudmu lebih banyak. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu membuat kau tak lalu makan. Itu yang betul. Apa kata Imam Daud At-Ta'i?
Kaifa yatasalla 'anil huzni man tatajaddadu 'alaihi al-masa'ib fi kulli waqtin. Bagaimana mungkin orang yang sedih itu bisa happy, bisa merasa senang, sedangkan musibah terus terjadi dalam setiap detik dan waktu. Mau happy bagaimana? Mau senang bagaimana? Dalam setiap detik dan waktu senantiasa musibah itu datang. Waqila, ada ulama yang berpendapat, al-huznu yamna'u minat ta'am. Kalau memang betul sedihnya, maka tak ada selera makan. Saya ini Pak Ustadz terbalik pula, makin sedih makin kuat makan. Ini sejak meninggal suami saya ini Pak Ustadz, berat saya 85 sekarang. Asal terkenang almarhum, mau makan aja Pak. Udah rusak diet saya Pak Ustadz. La ilaha illallah. Berarti sedihnya bukan karena Allah, sedih karena ulah. Kalau memang betul sedih karena Allah, tak mau makan. Wal khaufu yamna'u minadz dzunub. Dan takut itu mencegah dari dosa. Apa tanda sedih? Tak selera makan. Apa tanda takut? Takut buat dosa. Wasila ba'duhum. Ada ulama ditanya, bima yastadillu ala huznir rajul. Apa tandanya orang itu sedih? Apa tandanya orang itu sedih? Faqala, ulama menjawab, bikasrati aninihi. Banyak rintihannya, banyak keluhannya. Itu menunjukkan sedih. Sedih itu letaknya di mana? Di hati. Yang berhenti itu apa? Suara. Yang mengungkapkan berkata-kata itu apa? Lidah. Jadi yang tampak, yang terdengar dari raut wajah, mata jendela jiwa, dari tatapan mata nampak sedih, dari raut wajah nampak sedih, dari mengucapkan kata-kata nampak sedih. Maka sesungguhnya yang di dalam itu lebih besar lagi daripada yang tampak. Kesedihan itu sama seperti gunung es. Sepertiga saja yang nampak di atas permukaan laut, 2/3 terhunjam ke dalam. Qala Sirri As-Saqati, Imam Sirri As-Saqati berkata, wadattu an ahzana, wadattu anna hazana kullin nas ulqi alayya. Aku sangat ingin anna huzna kullin nasi ulqiya alayya. Aku ingin supaya semua kesedihan manusia di dunia ini, kesedihan orang yang mati suami, kesedihan orang yang mati istri, kesedihan orang yang tak jumpa anak, kesedihan orang yang bangkrut, kesedihan orang yang ini, kesedihan orang yang tua, kesedihan orang yang kena wabah, kesedihan orang yang sakit. Aku mau semua kesedihan manusia ini kumpulkan, kasihkan ke aku. Kata Sirri As-Saqati, biarlah aku yang menanggung kesedihan mereka. Kenapa? Karena makin banyak sedih, makin dekat kepada Allah SWT. Makin banyak sedih, makin tak bisa tidur malam. Makin banyak sedih, makin tak terasa enaknya soto, enaknya bakwan. Itu yang diinginkannya itu. Wa takallaman nasu fil huzni. Banyak orang yang berbicara tentang masalah sedih. Sedih begini, sedih begini. Qalu, mereka berkata, innama yuhmadu huznul akhirah. Yang terpuji itu adalah sedih akhirat. Dengan sedih kurang makan, banyak sedekah. Dengan sedih kurang tidur, banyak tahajud. Dengan sedih kurang ngobrol, banyak zikir. Dengan sedih kurang baca Quran, banyak baca Quran. Itu sedih yang terpuji. Amma huznud dunya fa ghairu mahmud. Adapun sedih karena dunia, maka ghairu mahmud, tidak terpuji. Sedih tak jadi buat rumah besar, sedih tak jadi punya mobil mewah, sedih tak jadi. Sedih kali saya Pak Ustaz. Kenapa? Itulah keburu pensiun. Kenapa? Enggak jadi korupsi kemarin. Ini tak betul sedihnya. Illa Abu Utsman Al-Hairi. Kecuali Abu Utsman Al-Hairi, dia berkata, al-huznu bi kulli wajhin fadilah. Segala kesedihan itu ada pahalanya. Lain pula pendapat Imam Abu Utsman Al-Hairi. Kalau pendapat yang pertama tadi, yang bagus itu hanya sedih akhirat. Sedih dunia kata dia tak ada gunanya. Tapi kata Imam Abu Utsman Al-Hairi tidak. Al-huznu bi kulli wajhin fadilah. Sedih dunia pun, sedih mati anak, sedih mati suami, sedih mati istri, sedih meninggalkan kampung, sedih tenggelam, sedih rugi, dapat.
wa ziyadatun lil mu'min, dan dia tetap mendapatkan pahala tambahan bagi orang yang beriman. Malam yakun bisababi ma'siyatin. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Abu Utsman Al-Hiri. Selama sedihnya itu tidak disebabkan perbuatan maksiat. Saya sedih kali ini Pak Ustadz. Kenapa? Nggak jadi saya buat dosa sama mantan pacar saya. Oh, itu yang dimaksud malam yakun bisababi ma'siyat. Jadi kalau sedih karena meninggal, sedih karena kebakaran, sedih karena wabah di dunia, maka sedihnya itu tetap. Tapi kalau sedih disebabkan perbuatan maksiat, itu tak ada gunanya. Li'annahu in lam yujib takhsisan fa innahu yujibu tamhisan. Karena perbuatan sedih disebabkan tak jadi melakukan perbuatan maksiat itu, kalaupun tidak menyebabkan takhsis, mengkhususkan pada suatu perbuatan, li'annahu in lam yujid takhsisan, karena sesungguhnya kesedihan itu meskipun dia tidak mengkhususkan sesuatu, tapi dia tetaplah memberikan efek tamhis, menyaring. Tamhis liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Proses filterisasi, menyaring. Kegembiraan karena dunia hilang, lalai melupakannya, mengingat karena Allah hilang. Tamhis, dengan adanya sedih itu, maka dia menyaring rasa dalam hati sehingga orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ba'dil masyayikh, diriwayatkan dari sebagian tuan-tuan guru, annahu kana idza safara wahidun min ashabihi yaqul, kalau ada sahabatnya yang mau musafir, mau pergi keluar kota, itu salah satu dari mereka itu memberikan pesan. Apa pesannya? In ra'aita mahzunan faqrihu minnis salam. Faqrihu minnis salam. Kamu mau kemana? Saya mau keluar kota, Pak. Mau kemana? Saya mau pergi umroh, Pak. Mau kemana? Mau pergi ke Makkah, Pak. In ra'aita mahzunan, kalau nanti ketemu sama orang sedih, sampaikan salam saya ke dia ya. Sampai di airport Cengkareng, jumpa orang sedih satu kloter. Kenapa kalian sedih? Visa kami belum dapat, Pak. Terus kenapa pakai seragam batik sampai ke Cengkareng ini? Kata ketua rombongan, datang aja nanti mudah-mudahan visa dapat. Apa yang nggak dapat? Ada yang kirim salam ke kalian. Siapa? Teman saya di kampung. Loh, kok dia kenal sama kami? Karena dia berpesan, katanya kalau ketemu sama orang sedih sampaikan salam. Kenapa begitu? Karena kalian sedih, pasti kalian dekat dengan Allah, dan kalau dibalas salamnya, maka dia mendapatkan 3. Waalaikumsalam, semoga yang ngasih salam itu juga dapat keselamatan. Warahmatullah, dicurahkan rahmat dari Allah. Wabarakatuh, mendapatkan keberkahan. Satu kloter mendoakan kita. Gitu kalau mau pesan sama orang mau pergi ke Mekah. Nanti kalau ketemu sama orang sedih, sampaikan salam saya, pasti dia akan balas. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq yaqul, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, kana ba'duhum yaqulu lisyamsi 'inda ghurubiha. Ada pula di antara ulama itu yang berkata kepada matahari ketika matahari tenggelam. Nampaknya matahari tenggelam, berkata dia kepada matahari. Apa kata dia? Hal tala'til yawma ala mahzun. Apakah kau terbit hari ini karena orang-orang sedih? Hai matahari, sudah tenggelam. Dari pagi tadi sampai petang nih kau terbit. Apakah kau terbit karena orang sedih? Apa maknanya? Kalau tak ada orang sedih yang dekat kepada Allah itu, mungkin boleh jadi sudah dikiamatkan Allah dunia. Wa kana al-Hasanul Basri la yarahu ahadun illa dhanna annahu hadithu ahdin bi musibatin. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, tinggalnya di Basrah, Irak. Setiap orang melihat dia, pasti orang menyangka dia habis kena musibah. Dari raut wajahnya, dari tatapan matanya, dari gaya bicaranya. Setiap melihat dia, kau baru kena musibah Hasan Basri? Enggak. Mak kau baru meninggal? Tidak. Anak kau baru meninggal? Tidak. Kenapa? Hatinya senantiasa bersedih. Dengan sedih itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang orang sekarang ini terbalik pula. Baru kena musibah, mukanya macam tak kena musibah. Cerah aja. Segar aja. Tak bisa dibohongi. Tak bisa. Tak bisa ditutup-tutupi pakai makeup. Tetap juga nampak raut wajah orang yang sedih. Wa qala Waqi'. Imam Waqi' berkata, lamma mata Fudail. Ketika Fudail bin Iyad meninggal, Imam Waqi' masih hidup. Apa kata Imam Waqi'? Zahabal huznul yawma minal ard. Hari ini kesedihan sudah hilang dari dunia. Meninggal Imam Fudail bin Iyad, kata Imam Waqi', tak ada lagi kesedihan dunia. Kenapa? Sudah meninggal dia hari ini. Segala kesedihan itu ada pada diri Imam Fudail bin Iyad. Jangan heran kalau kata-katanya hikmah. Jangan heran kalau diamnya hikmah. Berjumpalah Fudail bin Iyad dengan Khalifah Harun al-Rashid. Ketika Fudail bin Iyad melihat wajah Harun al-Rashid, apa kata Fudail bin Iyad? Inikah orang ganteng yang diberi Allah Ta'ala amanah untuk menjaga dunia? Mendengar ucapan Fudail bin Iyad, meleleh air mata Harun al-Rashid, mengungu menangis. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata-kata yang keluar dari mulut Fudail bin Iyad itu kata-kata yang biasa. Bukan kata-kata yang luar biasa, enggak. Inikah orang ganteng? Hal hadza rajulun wasimun. Apakah ini orang ganteng yang diberi Allah amanah untuk memimpin dunia ini? Menangis Harun al-Rashid. Apa maknanya? Bukan keindahan susunan kata-kata itu. Bukan intonasinya, tapi dia keluar dari mulut siapa? Keluar dari mulut orang yang rasa sedihnya lebih besar dari rasa senangnya. Keluar dari mulut orang yang waraknya lebih tinggi daripada. Keluar dari mulut orang yang zuhudnya luar biasa. Itulah Fudail bin Iyad. Makanya imam-imam ahli hadis pun mengutip pendapat Fudail bin Iyad. Coba baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Imam Nawawi banyak mengutip Fudail bin Iyad. Coba lihat Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya, banyak mengutip Fudail bin Iyad. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf. Kalau disebut salaf artinya 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma yalunahum, kemudian setelah 1 abad setelah itu, tsumma yalunahum, 1 abad setelah itu. 3 abad pertama disebut dengan generasi salaf. Aktsaru ma yajiduhul mu'minu fi sahifatihi minal hasanati. Yang paling baik, yang paling banyak, yang paling bagus ditemukan seorang mukmin ketika dibukanya buku catatan amalnya. Apa kata Allah? Iqra, baca buku catatan amalmu, baca. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung segala amal-amalmu dulu. Lalu kita pun masing-masing membuka. Orang yang buat dosa itu dia heran, mali hadzal kitab. Kenapa buku catatan amal saya ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha? Kenapa buku catatan amal ini semuanya dosa, 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 bab 1 dosa, bab 2 dosa, penutup dosa, bibliografi dosa, catatan dosa semua. Yang paling bagus itu apa? Begitu dibuka catatan, masa kecil sedih, masa remaja sedih, sedih, tapi sedih itu membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersedih, diambilnya wudu, diangkatnya tangan, ya Rabb. Tapi ada juga orang yang sedih, mabuk, sedih, sakau, sedih. Bukan sedih itu. Oh itu kalau ada orang yang sedih, mabuk, sedih, sakau, sedih. Nah, itu di dunia melarat, akhirat neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Aku mendengar Abu Abdullah Asy-Syirazi berkata. Abu Abdullah Asy-Syirazi mendengar Ali bin Bakran berkata. Ali bin Bakran mendengar Muhammad bin Alawi Al-Maruzi berkata. Muhammad bin Ali Al-Maruzi mendengar Ahmad bin Abi Ruh berkata. Ahmad bin Abi Ruh mendengar bapaknya Abu Ruh berkata. Abu Ruh mendengar Fudail bin Iyad berkata. Masya Allah, panjang sanad dia kepada Imam Fudail. Kana salafu yaqulun. Ulama-ulama salaf dulu, generasi salaf dulu berkata.
Inna ala kulli syai'in zakatan. Segala sesuatu ada zakatnya. Ada zakat dagang, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat gaji, ada zakat makanan pokok, ada zakat gandum. Wa zakatul aqli, akal ini pun ada zakatnya. Apa zakat akal? Tulul huzni, sedih yang berkepanjangan. Udah bayar zakat akal? Ya, ada zakat akal. Ada. Apa tuh zakat akal? Sedih. Jadi kalau ada orang yang tak pernah bersedih, lagi-lagi sedih maksudnya adalah sedih yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedihmu meleleh air matamu di tengah malam saat orang tidur lelap, saat orang nonton bola, tapi karena kau bersedih, sujudmu lebih lama dari sebelum bersedih, wudukmu lebih khusyuk daripada sebelum bersedih, maka saat itulah engkau dekat kepada Allah dengan sedih. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Farra berkata, Muhammad bin Ahmad Al-Farra mendengar Abu Husain Al-Warraq berkata, Muhammad bin Ahmad Al-Farra mendengar Abu Husain Al-Warraq berkata, Abu Husain Al-Warraq bertanya kepada Abu Utsman Al-Hiri, wahai Tuan Abu Utsman Al-Hiri, ya, apa sedih itu? Ini jawaban penutup pembahasan terakhir tentang sedih. Apa sedih itu, Tuan? Dijawab oleh Imam Abu Utsman Al-Hiri, al-hazinu la yatafarragu ila su'alil huzni. Ustaz Abu Utsman Al-Hiri, ya boleh bertanya, boleh. Sedih itu apa? Al-hazinu la yatafarragu ila su'alil huzni. Orang yang betul sedihnya karena Allah, dia tak punya waktu untuk bertanya tentang sedih itu apa. Luar biasa Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi menulis kitab ini. Setiap penutupnya itu pasti happy ending. Setiap penutup itu pasti kata-kata yang berkesan. Ustaz, apa sedih itu Ustaz? Al-hazinu la yatafarragu ila su'alil huzni. Kalau memang betul sedihmu karena Allah, mencari ridha Allah, tak sempat kau bertanya apa itu sedih. Fajtahid fi talabil huzni, maka kerahkanlah segenap kemampuanmu untuk mencari sedih itu sampai kau dapat. Tsumma sal, setelah itu bertanyalah. Artinya apa? Ilmu ini bukan lebih banyak nanya, ilmu ini lebih banyak rasa. Rasakan sedih dalam hatimu, kenang apa yang terjadi. Apakah dengan sedih itu lebih dekat kepada Allah? Apakah ada sedih itu dalam hati? Apakah sedihnya karena perbuatan maksiat, atau sedihnya karena dunia, atau sedihnya karena akhirat? Hari ini kita sedang merenung sejenak di malam nisfu Sya'ban, pembahasan tentang sedih. Malam ini dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu ampunan. Innallaha la yattali'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Memangnya di malam lain Allah tidak memperhatikan? Ini maknanya Allah ada perhatian khusus. Di malam nisfu Sya'ban Allah perhatikan semua makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua yang berdosa pada malam nisfu Sya'ban. Definisi malam itu apa Pak Ustaz? Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Ini habis nanti streaming ini, yang belum baca Quran, belum baca Yasin, baca. Teruslah beribadah. Fayattali'u fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan Allah dosa. Ada dua yang tak diampunkan. Pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Musyahid, orang yang tidak mau berdamai, orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan barokah malam nisfu Sya'ban insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terutama berdoa supaya dilepaskan Allah dari wabah corona. Khusus sebutkan corona. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, besok malam kita akan bahas pintu stasiun yang kedua, yaitu lapar.
lapar. Dia menyusunnya itu Masya Allah, takut. Setelah takut, ngeri, harap. Bangkit harapan, sedih. Setelah sedih, tak lalu makan. Untungnya banyak makanan sebelum mengkaji masalah sedih ini tadi. Masya Allah. Lapar. Berlapar-lapar itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah dimanapun berada, kita akan baca pertanyaan dari Pak Dodi Hermawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya tadi ada sholat sunat nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib. Karena saya ragu, akhirnya saya sunat ba'diyah aja. Bagaimana hukum sholat sunat nisfu Sya'ban? Suatu ketika Nabi diundang makan di rumah sahabat. Dikasih makanan Huzairah, daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung gandum, dimakan Nabi. Selesai Nabi makan, Nabi tanya ke sahabat yang punya rumah, aina turidu an usolli, di mana kau mau aku boleh sholat di rumahmu ini? Lalu kata sahabat yang punya rumah, sholatlah di sini pojok ini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat di situ, mendoakan yang punya rumah. Pertanyaannya, sholat sunat apakah namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat udah dikasih makanan oleh yang sahibul bait lillahi ta'ala. Enggak. Itulah dalil umum dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum berdoa. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qaulinya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang berwudu, lalu setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah. Alangkah indahnya sebelum berdoa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Nabi tak ada menyebut sholat sunat 2 rakaat nisfu Sya'ban, tak ada. Dalilnya umum. Kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang tidak sepengajian, yang beda pengambilan dasar hukum, kata dia, enggak ada itu. Saya mau dalilnya khusus. Ada enggak dibuat Nabi? Sedangkan ulama yang membolehkan ini dalilnya umum. Salat sunat safar, sebelum musafir salat sunat dia 2 rakaat. Tujuannya apa? Berdoa supaya selamat-selamat. Ya Allah, selamatlah kami, jangan sampai meletup ban pesawat nih, jangan sampai salah pencet pilot tuh, mau mencet gas terpincetnya pula rem. Alangkah baiknya salat sunat dulu 2 rakaat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, kan payah itu kalau tak disebut namanya. Kau salat sunat apa tadi? Aku sholat sunat 2 rakaat, alangkah baiknya sebelum berdoa maka sholat sunat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, sholat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Sama macam tahiyatul masjid. Mana ada pernah Nabi nyebut sholat sunat tahiyatul masjid? Nabi cuma mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau tak dikasih nama kan payah itu. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Maka dikasih nama, apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Ulfa, dari Ulfa. Ustadz, katanya orang yang meninggal karena wabah mati syahid. Bagaimana kalau orang itu sebelum meninggalnya dia bermaksiat dan korupsi? Apakah tetap mati syahid Pak Ustadz? Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang mati sebut baik-baiknya aja. Dia ini pelaku maksiat Pak Ustadz. Dulu dia pacaran sama kakak saya. Dulu dia selalu ngelawan bapak saya. Dulu dia pernah ngambil mangga depan rumah saya. Boleh jadi sebelum sedetik sebelum meninggal itu sempat dia taubat, nasuha, husnuzon pada Allah. Tapi untuk korupsi tak ada husnuzon. Kenapa? Karena korupsi jelas-jelas merugikan orang banyak. Yang dikorupsi ini uang apa? Uang Pemda. Kabupaten apa? Penduduknya berapa? Dari kabupaten mana? Kabupaten Anu Pak Ustadz. Penduduknya berapa? 300.000 orang. Kau cari 300.000 orang di akhirat, nanti kau minta izin kamu makan APBD. Kerjanya di Pemprov Pak Ustadz, lebih besar lagi. Korupsi tak ada main-main. Tak ada. Sampai-sampai orang yang mati syahid, meninggal pada zaman Nabi, seorang mati syahid, datang emaknya, ditutupnya wajah anaknya tadi. Apa kata dia? Oh, anakku mati syahid. Kata Nabi, kata siapa mati syahid? Kata siapa mati syahid? Boleh jadi dari niat dia
karena mau harta rampasan perang. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat lain kecuali utang. Korupsi lebih gawat daripada utang. Karena kalau ada utang, ada akadnya. Korupsi, ambil. Hai keluarga yang korupsi, balikkan harta-harta dia itu. Kalau tahu tempat mengembalikannya, balikkan. Kalau tak tahu kemana mau dikembalikan, maka berikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masjid kami, tadi laporan pengurus masjid akan pembagian beras sembako 3 kali. 10 April, 10 Mei, 10 Juni. Data jamaah kita. Korupsi, bagi-bagikan. Banyak orang susah sekarang. 3, Pak Fahrul Razi. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan kakak saya yang punya utang riba? Dan apakah saya berdosa jika saya diamkan? As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sudah kita baca kemarin dalam ketika membahas masalah as-samtu, diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kebenaran diinjak-injak, setan akhras. Pak Fahrul Razi jadi setan bisu kalau diam. Saya takut Pak Ustadz. Kalau takut, kirimkan ceramah saya ini. Bapak insya Allah tidak jadi setan bisu karena sudah mengirimkan ceramah ini. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang bersentuh dengan riba, taubatlah. 1, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalian yang masih berkecimpung dengan riba, kalau mati nanti matinya bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Rajulun as'as aghbar, kalau kau makan riba nanti kau berdoa kepada Allah, ya Rab, doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makananmu haram, malbasu mashrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, disuapkan anak bini makan haram. 3, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang 4, anak-anakmu itu suci bersih, tapi karena kau kasih makan riba, tertutup otaknya, terhijab hatinya, tak nampaknya kebenaran, tak bisa membedakan mana hak mana batil, akan menjadi anak durhaka. Bukan salah ibu mengandung, bukan pula salah bapak, tapi karena salah mengasih makanan yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa tak dikabulkan Allah, sudah badan makan riba. Yang paling mengerikan nanti adalah itulah tempatnya neraka jahanam, tak ada tempat lain. Diobok-obok dulu. Setelah itu bersih barulah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 4, Weni Fitriani. Ada orang di sekitar sini sering ikut kajian. Dia menanggapi wabah COVID-19 ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Terus dia bilang sebentar lagi ad-dukhon akan tiba. Jadi dia stok air banyak di rumah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau dia beli banyak air, tapi air lain masih ada untuk Bapak Ibu beli, tak apa-apa. Itu sebagai persiapan dia, pemahaman dia, karena dia mengikuti ijtihad Ustadz dia, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diborongnya semua air sampai Bapak Ibu tak bisa minum air, maka sesungguhnya dia sudah berbuat zalim. Semua air satu kota itu diborongnya, dia aja yang mau selamat, yang lain mati-matilah. Maka sesungguhnya tak ada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalaupun mau beli air, belilah satu kotak, belilah 2 galon. Saudara-saudara kita juga mau minum. 5, Pak Prayoga. Ustadz, anak saya punya banyak boneka di rumah. Apakah boneka termasuk patung Pak Ustadz? Di rumah Nabi Muhammad SAW banyak juga boneka seperti di rumah Bapak. Boneka siapa? Boneka Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah ketika dia dulu. Ketika dia dulu masih kecil, boneka itu ada, sampai dia dewasa, dibiarkannya boneka itu. Dan Nabi tak marah. Itu menunjukkan boneka boleh. Boneka tak apa-apa. Tapi boneka saya ini Pak Ustadz pakaiannya seksi. Apa bonekanya? Catwoman.
Pasangkan baju Melayu, kayak baju kurung, kayak baju kurung. Satu lagi Wonder Woman. Wonder Woman pakai baju kebaya, pakai jilbab, pakai hijab. Itu siapa itu? Catwoman itu cadarnya tak betul, cadarnya di atas pula, cadar bawah. Begitu. Kasih dia pakai masker. Untuk mengingatkan anak-anak kita. Karena kalau kita menyuruh, "Hai anak-anak pakai masker." Tapi kalau ibu pulang, bapak pulang, semua yang boneka-boneka dia pakaikan masker. Ditengoknya, tengok nih dek, udah pakai masker. Malu dia pakai masker juga. Itu pakai bahasa mereka, bahasa anak-anak. Jadi Pak Prayoga jangan takut malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk itu innal malaikata la tadkhulul buyut fiha tamasil. Kalau dalam itu ada patung, patung-patung orang dewasa, patung-patung itu tak boleh. Itulah kaji kita malam ini. Kita akan sambung besok stasiun yang ke-12. Al-Ju', lapar. Berlapar-lapar. Terima kasih segala perhatian. Jangan lupa saling mendoakan. Malam ini doakan semua, doakan tuan-tuan guru, doakan jamaah, doakan semua, doakan Republik Indonesia, doakan kaum muslimin muslimat, doakan semua warga dunia ini yang tak Islam supaya dapat hidayah, yang sudah Islam supaya istiqamah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.